Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir adalah kajian yang membutuhkan kesabaran tersendiri, karena sesungguhnya kajian tafsir bukan kajian menambah wawasan-wawasan, tetapi lebih banyak kepada tadabbur, lebih banyak kepada perenungan, penghayatan. Yang namanya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun di dalam Al-Quran berapa kali kita jumpai? Saking sering sekali. Berarti sebuah wawasan yang diulang-ulang. Iya, sebuah wawasan yang diulang-ulang. Sekali lagi, sesungguhnya kajian tafsir adalah kajian perenungan, penghayatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bersyukur di Masjid Thaibah ini secara berkelanjutan kita mengkaji satu ayat. Jadi satu ayat demi satu ayat, pelan-pelan, insyaallah sampai surat An-Nas. Nggak tahu kita masih hidup apa enggak nanti. Nah, sekarang kita memulai Al-A'raf ayat 159. Al-A'raf 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Wa min qaumi Musa ummatun ay jama'atun. Dari antara kaumnya Nabi Musa ada beberapa orang, ada jamaah yang mereka yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, ay yahduna bi annas, yang mana mereka mengajari hak kepada manusia, mereka mengajari kebenaran kepada manusia. Fi ta'limihim iyyahum, mereka terus mengajari mereka. Wahum lahum, dan terus berdakwah, menyampaikan fatwa-fatwa kepada manusia. Wa ya'diluna bihi bainahum fil hukmi wa bainahum biqadayahum, dan mereka berbuat adil di antara mereka di dalam memutuskan ketika ada perkara-perkara yang muncul. Jadi ini informasi dari Allah bahwasanya dari antara umatnya Nabi Musa ada yang demikian, ada yang baik-baik, mereka berilmu dan menyampaikan, mereka mengetahui kebenaran dan mendakwahkan, menyampaikan fatwa-fatwa, berbuat adil di tengah-tengah mereka, menjelaskan hukum-hukum. Itu ada di antara kaumnya Nabi Musa. Jadi sebagai imam, artinya imam adalah terdepan di dalam kebaikan. Sekarang kita mau tebakkan, kira-kira apa yang menjadikan kaumnya Nabi Musa sedemikian susahnya, sulitnya, ahli ngeyel, kolot, wakot, bolot, alot,
Tapi ada orang-orang yang tampil, yang Allah puji di dalam Al-Quran ini. Ada di antara kaumnya Nabi Musa yang baik-baik, ada. Kira-kira sebabnya apa? Satu kata saja. Sebabnya apa? Satu kata tersebut adalah sabar. Syekh Sa'di di sini menukilkan sebab mereka menjadi imam dari antara manusia-manusia yang ada. Syekh Sa'di menyebutkan ayat ada dalam surat As-Sajdah, ada dalam surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayatnya ayat 24. Nah, ini yang tadi kita maksudkan, satu kata yang menjadikan ada di antara manusia-manusia yang sesungguhnya susah, alot, sulit, ngeyel, tapi kok ada ya. Nah, kita bacakan, nanti minta dibantu terjemahannya. As-Sajdah surat 32 ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Tafadhal. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Nah, ini kuncinya. Jadi Allah informasikan di dalam As-Sajdah ayat 24, ada di antara mereka yang menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin kebenaran, dai-dai hak yang menunjuki manusia, lama sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Memang kalau kita rasa-rasa, kita renung-renung, yang namanya sabar itu solusi segalanya. Sampai orang Arab bilang as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong segala pekerjaan. Itu kata orang Arab, bukan hadis. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kalau ada masalah maka lari kepada dua perkara. Yang pertama salat, yang kedua sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi sabar itu perkara yang luar biasa. Nabi SAW dakwah sampai kemudian dilanjutkan oleh para khalifahnya sampai membentang timur dan barat, termasuk ke daratan Eropa, Rusia, karena sabarnya. Jadi sabar itu perkara yang luar biasa. Orang mondok juga begitu, banyak gangguan. Kalau nggak sabar nggak bisa. Orang ngapalin Quran juga begitu, harus sabar. Apalagi menghafalnya gampang. Begitu murojaah, kok kayak nggak pernah ngapalin ya, padahal sudah dihafalin dan lancar. Begitu murojaah, kok kayak nggak pernah dihafalin. Harus sabar. Sampai ada ungkapan salah seorang santri, dia bukan santri asrama Thayyibah tapi non asrama, suka-suka datang dan dia selesai Al-Qur'annya, ungkapannya apa? Saya tuh hampir bunuh diri gara-gara murojaah, karena saking sulitnya murojaah. Tetapi disabari, alhamdulillah, masya Allah, bagus, 30 juz dan mungkin. Jadi sabar ini segala-galanya. Sampai sekarang kita bahas ayat Allah memuji-muji, ada loh kaumnya Nabi Musa yang tidak seperti kebanyakan, ada. Mereka menjadi pemimpin kebenaran, ada. Ternyata karena sabar. Ya kalau nggak sabar nggak bisa. Gimana orang-orang sekitarnya ketika itu kaumnya Nabi Musa sedemikian rupa,
ya bisa ke bawah-bawah dan seterusnya kalau nggak sabar. Termasuk Ashabul Kahfi. Siapa mereka Ashabul Kahfi? 7 pemuda. 7 pemuda. Awalnya nggak saling kenal, mereka bertujuh awalnya nggak saling kenal. Tetapi kemudian ketika kesyirikan, sesuatu yang legal oleh kerajaan ketika itu, maka satu orang yang mempertahankan keimanannya risau, lari dari upacara, duduk di sebuah tempat merenung, mensabari kondisi. Ternyata datang pemuda yang lainnya, pas duduknya juga di situ, lari dari upacara, sampai kemudian berjumlah 7, baru mereka saling kenalan. Ternyata larinya karena alasan yang sama, lari dari kesyirikan, bagaimana mempertahankan tauhid. Dan 7 pemuda ini apakah 7 orang rakyat biasa? Enggak. 7 pemuda dari kalangan bangsawan. Tetapi untuk menyelamatkan akidahnya, mereka mensabarinya. Bagaimana akidah yang selamat ini bisa dipertahankan. Kalau memang caranya harus lari, ya lari. Dan memang harus lari dan harus sembunyi. Sampai sembunyi di gua yang dikenal dengan Gua Al-Kahfi. Mensabari. Dan Allah berikan mereka apa yang merupakan kenyamanannya, tidur selama 300 tahun lebih. Secara akal gak mungkin tidur selama 300 tahun lebih, ya mati. Tidur kalau posisinya begini, ya darah gak mengalir, maka Allah bolak-balikan biar darahnya mengalir. Gak pernah kena matahari, ya mati kan, orang butuh matahari, maka Allah atur matahari masuk ke dalam goa ketika pagi dan sore. Nah itu karena mensabari. Kalau gak sabar ya ikut kaum kebanyakan. Wong ini legal negara kok, jadi harus sabar. Kebanyakan rakyat seperti itu, padahal mereka pemuda-pemuda bangsawan, mensabari ketaatan, mensabari tauhid, lari. Kalau memang harus lari ya lari. Lo kenikmatan sebagai bangsawan ditinggalkan, itu namanya sabar. Mensabari ketaatan dan sabar terhadap perbuatan-perbuatan kemungkaran, yaitu kesyirikan. Dan ketika itu syariatnya adalah syarat Nabi Isa. Tetapi memang ada perbedaan pendapat, syaratnya Nabi Isa atau syaratnya Nabi Musa. Ada perbedaan pendapat di antara itu, syaratnya Nabi Musa atau syaratnya Nabi Isa. Nah, demikian pula kita. Nabi sudah mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang tidak bermasalah hanya satu, yang 72 bermasalah. Nah, 1 dibandingkan 72 itu kan sangat jauh perbandingannya. Artinya apa? Kalau kita gak mensabari, gak dapat yang 1. Maka Nabi mengatakan kepada yang 1 itu, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, karena keterasingannya sesuai dengan yang semestinya. Islam dengan goresan warna yang Nabi goreskan, belum mengalami pembiasan, penambahan dan pengurangan. Mesti mensabari. Kalau nggak mensabari nggak bisa. Nah, kembali kepada umatnya Nabi Musa. Ternyata karena sabar. Ternyata karena sabar. Kemudian kelanjutannya, wa fi hada fadilatun li ummati Musa alaihi salatu wassalam wa anna Allah ta'ala ja'ala minhum hudatan yahduna bi amrihi. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan sebagian umatnya Nabi Musa, bahwasanya di antara mereka ada juru-juru dai, juru-juru dakwah kepada kebenaran, ada di antara mereka. Maka ini keutamaan mereka karena kesabarannya. Karena kesabarannya. Kita telatenin
sebuah majelis taklim. Awalnya enggak dari situ majelis taklim. Ketika ada satu orang secara seperti membalikan telapak tangan gitu ya, keluar dari bank dan dia merasakan nikmatnya hidup dengan sunnah. Kita sampaikan, antum pengen keluarga antum dan tetangga antum juga kenal sunnah? Ya iya. Terus caranya gimana? Kata beliau, bikin kajian di rumah antum. Lah, kaget, gimana bikin kajian? Siapa yang mau datang? Bikin aja, bikin. Nanti saya yang ngisi. Saya ada hari-hari Jumat. Beliau ini nurut. Yang datang beliau, istrinya, anaknya, tetangganya. 6 orang. Tapi kemudian menjadi berkembang, di perumahan itu ada pengajian, akhirnya masuk masjid karena kan mereka berhak atas masjid karena itu masjid warga. Berjalan, diusir lagi, jadi keluar lagi. Tapi sekarang sudah dari rumah besar sekali pengajiannya, masya Allah. Kenapa? Disabari. Jadi sabar itu luar biasa. Nah, sabar itu luar biasa. Nah, kemudian kelanjutannya, wa kana al-ityan bihadhil ayah al-karimah fihi naw'u ihtirazin mimma taqaddama fa innahu ta'ala dzakara mimma taqaddama jumlatan min ma'ayibi bani Israel. Ayat ini didatangkan merupakan penjelasan terhadap apa yang Allah bahas sebelumnya. Sebelumnya Allah membahas secara umum aib-aibnya Bani Israel. Bani Israel itu gini. Bahasa kita aib tok isinya. Nah sekarang Allah berfirman tentang suatu kebaikan mereka. Tentang suatu kebaikan mereka. Al-munafiyah lil kamal al-munafidhu lil hidayah farubama tawahama mutawahhim anna hadha ya'ummu jami'ahum fadzakara ta'ala anna minhum ta'ifah mustaqimah hadiyah muhdiyah. Karena ayat-ayat yang sebelumnya Allah mengkisahkan Bani Israel dengan keburukan, penentangan, perlawanan kepada Nabi Musa, ngeyel dan yang lainnya, biar jangan sampai ada orang mengira Bani Israel itu gak ada baiknya, maka Allah turunkan ayat yang menjelaskan ada di antara mereka orang-orang yang baik. Demikian. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Di situ kan Allah sedang menjelaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu untuk sisi amanah susah. Sisi amanah itu susah. Kalau dipercaya ia khianat, susah. Tetapi kemudian Allah menceritakan wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Ada di antara mereka ketika diberi amanah, dititipi suatu harta, mereka menunaikan semestinya. Ada. Jadi setelah menyebutkan sebelumnya mereka orangnya khianat, Allah sebutkan ada di antara mereka yang khianat, yang baik, yang amanah. Biar jangan orang mengira seluruh Bani Israel buruk. Semacam ini namanya insaf. Allah mengajari kita. Dan jadi di sini ada poin, Allah mengajari kita itu harus insaf, mengatakan apa adanya. A ya A, B ya B. Sebenci apapun kita kepada misalnya seseorang karena dia elek, buruk, ketika ada kebaikan, ya kita gak boleh tutup mata. Memang ini kebaikan datang dari dia berbuat baik. Abu Hurairah
disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga Baitul Mal. Kemudian ada pencuri ditangkap. Kamu kok nyolong? Kemudian dia menjawab memelas, lepaskan saya gini. Ya wis, tak lepas, tapi jangan diulangi lagi. Yang berikutnya nyolong lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Katanya nggak mau nyolong lagi. Iya, soalnya gini. Enggak, tak adukan kepada Nabi. Enggak, tolong jangan diadukan. Memelas, dilepas lagi. Diulangi sampai ketiga kalinya, nyolong lagi, ditangkap. Tak laporkan kepada Nabi. Kemudian pencurinya ini ngajari, kamu mau nggak biar tidak diganggu oleh saya? Loh, apa? Saya ini setan. Kamu baca ayat kursi, nanti diganggu oleh saya. Kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membenarkan. Jadi ini kebenaran datangnya dari setan. Artinya kebenarannya kebenaran, meskipun datangnya dari siapapun, kebenaran ya kebenaran. Ini namanya insaf. Namanya insaf. Ada komunitas atau jamaah kaum muslimin yang di dalam beragama sisi akidah goyah, banyak cideranya, kesyirikan sesuatu yang biasa pada mereka. Secara praktek peribadahan banyak hal yang tidak sesuai dengan sunnah, tetapi sisi akhlak bagus. Ya kita katakan akhlaknya bagus, bukan berarti udah tertutup mata, akidahnya elek, ibadahnya elek, akhlak gak mau tahu, semuanya elek pokoknya. Oh, gak boleh. Yang bagus katakan bagus. Ini namanya insaf. Tapi kita gak boleh salah tempat. Salah tempat bagaimana? Salah tempat di dalam masalah pertemanan. Kalau tadi masalah persikapan, benar ya, memang dikatakan benar. Meskipun dari orang yang tidak kita sukai, karena elek banget, jahat, tapi sesuatu yang benar ya kita katakan benar, itu persikapan. Tapi jangan dibawa-bawa kepada pertemanan, atau dijadikan sebagai orang yang kita loyal kepadanya. Berbeda. Misalnya kita ngaji harus mencari kiai yang selamat akidahnya, yang sunnah ibadahnya, baik akhlaknya. Ketemu, alhamdulillah. Kemudian ada cacatnya menjadi ketutup, tidak diingat-ingat. Karena yang dilihat secara umum, beliau ini orang baik yang layak diambil ilmunya. Jadi gak bisa kita mengatakan, ada eleknya loh gini. Oh enggak. Sebaliknya, kita menjumpai misalnya kiai atau ajengan atau syekh, secara akidah, waduh amburadul, ibadah amburadul, akhlak beberapa hal baik. Ngaji ke dia, syekh itu akhlaknya bagus, orangnya begini bagus. Oh nggak bisa, karena secara umum dia orang yang tidak bisa diambil ilmunya. Nah seperti itu. Jadi berbeda di dalam masalah loyalitas, berbeda di dalam masalah pertemanan, dengan persikapan yang kita bahas barusan, yang dimaksud dengan insaf. Kita cari teman mahasiswa masuk kampus, banyak teman dari berbagai daerah, berjalan bersama waktu, melihat mana-mana yang baik. Saya mau merapat ke fulan.
biar saya terkondisikan merapat. Kalau fulan-fulan nggak mau. Nah, suatu ketika teman-teman yang dipandang baik, yang dia merapat, ada keburukan-keburukan, sudah jangan diumbar, ditutupin. Karena secara umum mereka adalah orang baik, manusia mana yang ada celaknya, sehingga tetap bersahabat. Kemudian kepada orang yang tadi bilang jelek, luar biasa, seneng cangkru anto, sholat juga enggak, keliling-keliling motor terus, cabur baur, perempuan sama laki nggak ada batasannya, oh elek, saya nggak mau. Kemudian suka-suka nolong, baik kok, wah merapat ke sana, oh nggak boleh, loh baik ini, kebaikannya ditutup. Karena yang dominan adalah keburukan. Jadi bedakan antara persikapan dalam bab insaf tadi dengan pertemanan atau merapat, ya, atau loyalitas, bedakan gitu ya, bedakan. Jadi jangan kemudian kita membahas bab ini, ayat ini, lalu kita melihat televisi ada seorang kiai yang menyampaikan perkara yang hak, benar adanya hak, itu hak. Kemudian kita woro-woro orang, lihat TV, kalau acaranya kiai ini yang disampaikan itu betul soal Al-Quran dan hadis, padahal pas betul sekali itu Al-Quran dan hadis. Selebihnya ya ngawur, ya nggak perlu woro-woro, karena sesungguhnya secara umum mengawur, kan begitu. Memang ada di televisi yang secara umum mengawur. Nah, insyaallah jelas. Sekarang kita mungkin ingin dalil, ya. Mana dalil yang disampaikan tadi? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, dan zaman setelahnya tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, dan zaman setelahnya lagi itu tabi'ut tabi'in. Apakah zaman sahabat enggak ada pembunuhan? Ada. Apakah zaman sahabat tidak ada pencurian? Ada. Apakah zaman sahabat tidak ada perzinaan? Ada. Apakah tidak ada pertengkaran? Ada. Wanita dengan wanita bertengkar, lempar bata kena perutnya, brojol bayinya keguguran. Ya ada. Tetapi kenapa Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum? Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, yang dilihat adalah dominan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, lisan dan hati harus selamat ketika berbicara dan meyakini tentang para sahabat. Kan elek ada gini-gininya, eleknya tertutup oleh kebaikan yang dominan. Nah, orang kafir misalnya, orang kafir itu buruk, pasti buruk karena musuh Allah, aduwullah, musuh Allah. Gak ada musuhnya Allah kecuali orang kafir. Nolong gini, ya kebaikannya gak ada artinya, kebaikannya gak ada artinya, sehingga tidak perlu dipuji-puji, gak perlu dipuji-puji, gak perlu. Nah,